Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai organisasi dan manajemen SDM dengan saya sendiri Zulfa Naila Nasiroh dengan NIM 2023 12030. Organisasi dan bentuk badan usaha. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sistem sosial yang terstruktur dan terkoordinasi yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi memiliki struktur formal dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mencapai efisiensi kerja, yang kedua koordinasi antar individu, dan yang ketiga mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan. Lalu bentuk badan usaha terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perusahaan perorangan, ciri-cirinya dimiliki oleh satu orang, modal terbatas, dan risiko ditanggung sendiri. Yang kedua firma, dimiliki oleh 2 orang atau lebih, tanggung jawab bersama, pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Yang ketiga persekutuan komanditer atau CV, yang terdiri dari sekutu aktif dan pasif atau komanditer. Sekutu aktif bertanggung jawab menjalankan perusahaan atau usaha, sedangkan sekutu pasif hanya sebatas menyetorkan modal. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, badan hukum terpisah, modal terbagi dalam saham, kelangsungan usaha tidak tergantung pada pemegang saham. Lalu yang terakhir ada koperasi. Berdasarkan prinsip kekeluargaan, anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU berdasarkan jasa anggota. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah pengelolaan dan pengembangan manusia dalam organisasi melalui pendekatan yang strategis dan terpadu untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi kebutuhan karyawan. Fungsi dari MSDM itu sendiri yaitu yang pertama rekrutmen dan seleksi, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga evaluasi kinerja, yang keempat kompensasi dan penghargaan, dan yang terakhir hubungan kerja. Untuk tujuan dari manajemen sumber daya manusianya yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas kerja, memanfaatkan potensi karyawan, dan membangun kepuasan kerja. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ada juga gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan laissez-faire atau bebas. Otoriter yaitu pemimpin membuat semua keputusan dan cocok untuk situasi krisis. Demokratis melibatkan tim dalam pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi dan kreativitas. Dan yang ketiga ada laissez-faire atau bebas, memberi kebebasan penuh kepada tim dan cocok untuk tim yang sangat terampil. Selanjutnya ada karakter pemimpin efektif, yaitu visioner, komunikatif, tegas tapi adil, dapat dipercaya dan inspiratif. Dan yang terakhir itu ada motivasi. Motivasi adalah dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak dan bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada teori motivasi, ada 3. Yang pertama ada teori Maslow atau hierarchy of need, yang kedua teori Herzberg atau 2 faktor, yang ketiga ada teori McClellan. Teori Maslow atau hierarchy of need berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori Herzberg atau 2 faktor berupa faktor higienis dan faktor motivator. Yang ketiga ada teori McClellan, itu berupa kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. Cara meningkatkan motivasi karyawan itu berupa pemberian penghargaan, peluang pengembangan karir, lingkungan kerja kondusif, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan, organisasi membantu tercapainya tujuan bersama lewat struktur yang jelas. Manajemen SDM penting untuk mengelola dan mengembangkan karyawan agar lebih produktif. Bentuk badan usaha menentukan tanggung jawab dari cara operasional bisnis. Kepemimpinan yang baik serta motivasi karyawan menjadi kunci sukses dalam mencapai efisiensi dan kepuasan kerja. Demikian presentasi dari kelompok 11 yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah dibahas bisa bermanfaat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.